Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini ya, tidak boleh kira ya, diam aja. Pengobatan alternatif Ida Dayak, selalu libatkan Tuhan dalam pengobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, belakangan ini publik dan media sosial dihebohkan dengan sosok wanita Ibu Ida Dayak yang disebut-sebut mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit tulang dan berbagai penyakit berat dalam waktu sekejap. Ida Dayak sudah terbukti dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dari mulai penyakit ringan seperti keseleo, salah urat, meluruskan tulang yang bengkok, hingga stroke. Bahkan dalam sebuah videonya yang viral, Ibu Ida dapat menyembuhkan seorang warga yang sebelumnya tidak mampu berjalan, setelah diurut langsung bisa berjalan kembali. Siapakah sosok Ibu Ida sebenarnya? Ida Dayak adalah seorang wanita muslim yang diketahui bernama lengkap Ida Andriani. Ida lahir di Pasir, Kalimantan Timur, pada bulan Juli tahun 1972. Ia disebut Ida Dayak lantaran saat menggelar pengobatan kerap menggunakan pakaian tradisional Dayak yang lengkap dengan aksesorisnya. Dalam pengobatannya, Ibu Ida melakukan hanya dengan sekali urut menggunakan minyak bintang, tetapi Ida Dayak bisa langsung menyembuhkan tulang yang bengkok dalam waktu seketika. Uniknya lagi metode penyembuhan yang dilakukan Ida Dayak terbilang sederhana dan cepat. Karena hanya dengan ritual menari, lalu diurut dengan mengoleskan minyak bintang berwarna merah. Saat melakukan pengobatan, Ida Dayak mengaku selalu melibatkan Tuhan dalam setiap waktu. Kalimat tauhid dan basmalah kerap dilantunkan saat memulai melakukan penyembuhan. Usai video penyembuhannya viral, kini pengobatan Ida Dayak selalu dipadati warga yang ingin mencari kesembuhan. Bahkan Ida Dayak sering mendapat atensi dari beberapa instansi hingga pejabat penting negara. Sebagai seorang muslim, ketika kita sedang sakit hendaknya kita selalu bersabar dan berikhtiar untuk kesembuhan. Bagi orang sakit, ikhtiar adalah berobat dengan sungguh-sungguh agar bisa diberikan kesembuhan. Sedangkan tawakal adalah menyerahkan kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah berobat secara tepat kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Kalau sakit, antum berobat medis. Ini diikuti petunjuknya. Satu orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana min al-ashab, ishtaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa maryam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana maryam. Mud yadayka ila as-sama', sa rabbana yashfini." Ya Rasulullah, saya sakit nih. Tolong ya Rasulullah, angkat tanganmu, doakan kepada Allah supaya saya sembuh. Kata Nabi, "Idza bilat tabib, pergi ke dokter." Pergi ke dokter. Kata orang ini, pintar orang ini. Ya Rasulullah, Anda kan Nabi, Allah penyembuh. Tolong mintakan pada Allah, saya disembuhkan. Nabi lebih pintar lagi. Kata Nabi, obat kesembuhan dititipkan oleh Allah di tangan para dokter. Di tabib itu bukan tukang obat. Tabib itu dokter. Dia ada bahasa serapan dari bahasa Arab diserap ke bahasa Indonesia. Di tabib itu asalnya, tabib bukan tukang obat. Tabib itu dari bahasa Arab, tabib, dokter. Kalau sakit-sakit, maka ikhtiar yang pertama cek ke dokter, datang. Sakit mata, pergi ke dokter mata. Ya kan? Sakit kepala, cek, lihat, dan seterusnya. Nah setelah itu apa yang dilakukan? Minum obat. Jika benar ukuran syar'inya mesti didapatkan. Kalau ramuannya melanggar ketentuan syar'i, lihat aspeknya, darurat nggak? Masih ada obat yang lain nggak? Kalau ada yang halal, tinggalkan yang haram. Paham? Nah sekarang kembalikan kepada keadaan kita sekarang. Setelah antum berobat kemana-kemana, ada penyakit yang secara medis dokter sendiri mengatakan ini nggak bisa nih, mustahil nih pak, nggak bisa bu. Ini tanda pertama, jika manusia sudah mengatakan mustahil, dan dia sudah mengangkat tangannya. Kalau mengangkat tangan ke bawah ke atas, maka dia sudah menunjuk kepada yang di atas. Hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Maka dari situ tinggalkan opini manusia, beralihlah kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, obat yang diturunkan oleh Allah untuk menyembuhkan penyakit yang menurut manusia tidak didapati itu semua, maka itu namanya syifa. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.